Got me feeling some kind of way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B CGP 10 Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Saya Apong Solihat, di sebelah kanan saya Dwi Herianto. dan di sebelah kiri saya. Hendiana. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Waalaikumsalam Pak Gideana. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hina. Gimana Pak Gideana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak, Bapak akan melaksanakan coaching hari ini ya? Betul Pak? Baik, sebelum melaksanakan coaching akan ada yang saya bicarakan terlebih dahulu Pak, boleh? Boleh Pak, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik nilai coaching, seperti apakah sudah menggunakan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Pak, di antaranya kemitraan, proses ke kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching kali ini? Iya Pak, kompetensi yang saya ingin tonjolkan pada sesi coaching kali ini, yang pertama itu tentang kehadiran penuh Pak. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach tersebut. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya? Betul Pak. Nah, yang Pak terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, kompetensi itu menurut Bapak kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifiknya gitu Pak dalam coaching ini? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan dikembangkan, yang lebih spesifiknya lagi mendengar aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana Pak? Kira-kira? Indikator yang tercapai yang ingin saya dapatkan, ingin mendapatkan solusi Pak. Solusi coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, dan coach tersebut tahu Pak, tahu langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalahnya. Baik Bapak, jadi indikator ketercapaiannya sudah menemukan sendiri solusi yang dilakukan ya atas permasalahannya. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Bapak silakan melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Boleh Pak. Silakan Bapak coaching bisa dilaksanakan. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Silakan Ibu Apong. Assalamualaikum Bu Apong. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Bu Apong kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah Ibu Apong, pada sesi kali ini kita akan coaching ya Bu, bersama-sama untuk menemukan jalan keluar ya Bu, atas masalah yang Ibu alami. Jadi hari ini tuh Pak, saya tuh ada sedikit permasalahan gitu Pak ya, di dalam pembelajaran di dalam kelas gitu Pak.
seperti itu. Oh, jadi pada sesi coaching ini kira-kira apa yang Ibu Apong dapatkan dari hasil pembicaraan atau coaching kali ini? Baik Pak, jadi saya tuh ingin mendapatkan permasalahan, solusi gitu ya, solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi sekarang ini gitu Pak. Baik, jika Ibu Apong berkenan mau bercerita, kira-kira situasi apa atau keadaan gimana yang Ibu rasakan yang terjadi saat ini? Oke baik Pak Dwi, jadi saya itu kan mengajar bahasa Inggris ya Pak ya, tingkat kelas 7, 8, dan 9. Kebetulan di tingkat kelas 8 itu Pak, jadi pas ketika saya belajar tuh kok anak kurang antusias gitu. Terus mereka juga pasif gitu kan dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Bahkan tidak bersemangat lah gitu ya. Selain itu jadi setiap saya memberikan tugas itu jadi tidak bisa menyelesaikan dengan baik gitu Pak. Nah itu gimana gitu Pak? Terima kasih Ibu Apong atas kejujurannya. Menurut Bu Apong sendiri, hal apa saja ya Bu yang mempengaruhi murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajarannya mungkin agak sedikit membosankan mungkin Pak ya. Terus mungkin terlalu monoton gitu. Jadi saya sendiri yang terlalu banyak bicara, jadi dominan ke saya mungkin ya. Terus ketika saya dalam proses pembelajaran itu jadi saya yang terus berbicara kepada anak-anak gitu, sampai mungkin tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Kemudian mereka juga mungkin tidak bisa memberikan pendapat mereka sendiri gitu dari hal tersebut mungkin pada saat pembelajaran saya gitu Pak. Oh begitu ya Bu Apong. Sekarang Bu Apong sudah tahu ya Bu masalahnya apa gitu Bu ya. Menurut Bu Apong, mengapa sih murid itu kurang antusias dari Bu ya dalam kegiatan pembelajaran? Lah, situasi yang Ibu Apong inginkan itu seperti apa Bu? Situasi yang dalam pembelajaran tersebut itu? Ya tentu saja Pak, ketika pembelajaran berlangsung itu saya ingin anak-anak tuh dalam pembelajaran tuh aktif gitu Pak. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, jadi mereka itu aktif berbicara dan juga berpendapat, seperti itu Pak. Baik Bu Apong. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan harapan-harapan Bu Apong ya agar bisa terwujud. Harapan saya itu mungkin menurut saya ya Pak ya, jadi mungkin saya mau mencoba melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak, terus yang asik gitu ya mungkin Pak, kemudian tidak monoton dan jelas tidak membosankan mungkin Pak, seperti itu. Wah mantap ya Bu ya. Saya sependapat dengan apa yang Ibu kemukakan tadi. Lah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam saat pembelajaran tersebut Ibu? Mungkin hal pertama itu berpusat pada murid mungkin ya Pak ya. Terus murid itu kan diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking mungkin Pak, nanti akan saya coba terapkan. Selanjutnya games juga supaya nanti pembelajaran lebih menarik dan juga bisa juga dengan melakukan permainan gitu di dalam pembelajaran itu secara sederhana. Mungkin seperti itu Bapak. Iya. Itu yang sangat bagus ya Bu Apong. Nah, tadi saya mendengar ya mengenai tugas juga ya Bu ya yang diberikan kepada murid-murid. Iya. Ibu itu penyebabnya kira-kira apa ya Bu? Mengapa penyebab yang terjadi itu rata-rata itu anak tidak menyelesaikan tugas yang Ibu berikan? Mungkin kayaknya terlalu banyak tugas kali ya Pak ya. Jadi si anak tuh jadi malas gitu, jadi jarang bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Terus apa lagi
saya juga mungkin tanpa sadar tidak memberikan sumber referensi yang memang bisa mendukung dari tugas tersebut. Mungkin seperti itu Pak kayaknya deh. Nah, situasi yang Bu Apong inginkan itu kaitan dengan tugas ini seperti apa Ibu? Ya jelas Pak, ketika hal ini yang saya inginkan, yang pertama murid bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Seperti itu Pak. Jika Bu Apong menghendaki hal tersebut yang sampai itu, tentu Ibu pasti akan memiliki strategi khusus untuk mewujudkan hal tersebut. Kira-kira strategi apa ya Bu yang bisa diwujudkan oleh Ibu agar proses pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan Ibu bisa selesai dengan tepat waktu? Mungkin yang pertama saya tidak akan terlalu memberikan banyak tugas mungkin Pak ya. Terus yang kedua, sebelum diberikan tugas mungkin saya akan memberikan indikator-indikator yang bisa mendukung dan memberikan petunjuk untuk mereka. Mungkin seperti itu Pak. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu? Saya juga akan mencoba memberikan sumber belajar lain yang bisa memang dimanfaatkan oleh siswa-siswa tersebut. Mengenai sumber belajar Bu, kira-kira saya boleh tahu nggak Bu, Ibu menggunakan sumber belajarnya itu dari mana saja Bu? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak, dan memang dimaksimalkan gitu dari sarana dan prasarana sekolah gitu Pak. Sumber belajar apalagi yang Ibu gunakan selain buku teks tersebut Bu? Kira ada apa enggak? Apa ya? Kira-kira mungkin saya bisa ngambil dari YouTube kali ya Pak ya? Atau misalkan dari pembelajaran, media pembelajaran dari TikTok mungkin Pak? Bisa juga mungkin ya, atau misalkan aplikasi yang memang mendukung yang sedang tren gitu Pak, Gen Z yang sekarang mungkin ya Pak ya? Seperti itu mungkin Pak, kayak TikTok atau Reels kayak gitu mungkin Pak. Wah, bagus sekali ya Bu Apong bisa mengikuti zaman. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Lalu untuk kaitannya dengan metode pembelajaran bagaimana Bu Apong yang akan diterapkan? Oh iya, saya mungkin akan mencoba menggunakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi mulai dari penggunaan sumber belajarnya, kemudian kemampuan kebutuhan selama kegiatan. Jadi kan mungkin ya saya itu harus bisa melihat gaya belajar yang seperti apa gitu yang si murid inginkan gitu. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kebebasan siswa dalam memberikan tugas gitu. Jadi si anak itu bisa memilih mana yang dia mampu. Selanjutnya mungkin bentuk tugasnya juga sama ya yang tadi, mungkin bisa disesuaikan sama tingkat bakat dan minatnya juga mungkin Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Terus apalagi ya, bisa juga dengan hal-hal yang membuat mereka senang gitu Pak, jadi mengerjakannya itu sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin seperti itu Pak. Wah, bagus sekali ya Bu Apong. Kira-kira dalam mewujudkan hal tersebut ada tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh Bu Apong kira-kira ya? Kayaknya yang pertama nih Pak, karena memang sekolahnya itu kan di atas di tengah-tengah gunung jadi sinyal mungkin yang pertama Pak. Jadi memang tuh di sekolah saya itu sinyal tuh kurang gitu Pak, jadi susah gitu mencari referensi dari bentuk online seperti itu Pak. Nanti mungkin saya akan mencoba bagaimana lah nanti gitu. Nah itu salah satu permasalahannya Bapak. Bagaimana cara Ibu Apong, tadi udah melihat tantangannya Ibu, bagaimana cara menyikapi hal tersebut atau tantangan tersebut Ibu? Mungkin saya mau mencoba menggunakan data yang memang menyesuaikan jaringan yang ada di lokasi sekolah saya mungkin Pak. Atau bisa juga mungkin saya download terlebih dahulu mungkin Pak nanti si sumber belajarnya, dan kemudian nanti bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Itu seperti itu Pak. Nah, Bu Apong, kan Ibu Apong sudah mengidentifikasi ya Bu permasalahan Ibu yang dihadapi. Jadi sekarang apa yang harus Ibu persiapkan
untuk pembelajaran yang menyenangkan Ibu? Yang pertama mungkin saya akan mencari referensi pembelajaran tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bisa juga bertanya dengan rekan sejawat mungkin Pak ya, praktik baik. Selanjutnya mencari di internet, kemudian YouTube, kemudian media sosial ataupun sumber belajar lainnya. Selanjutnya mungkin saya juga akan membuat pembelajaran berdasarkan referensi yang saya dapat sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Dan yang terakhir mungkin saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam. Jadi bukan hanya dari buku teks aja, bisa jadi dari YouTube, bisa jadi dari TikTok juga, dari Reels atau IG juga, mungkin seperti itu Kak. Banyak sekali Ibu ya. Bagus sekali. Lalu kira-kira ada apa lagi ya Bu selain hal tersebut? Mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi atau itu sudah cukup Bu? Mungkin nanti saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka Pak, karena memang kan tadi yang membosankan itu tadi ya, kalau bahasa Inggris itu kan memang agak sulit gitu ya diterima sama si anak gitu, makanya mungkin nanti saya akan mencoba untuk memetakan murid sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian nanti diperhatikan juga gitu kebutuhan dari murid tersebut. Setelah itu saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran tersebut. Sangat bagus Ibu. Nah, selain tadi tentang pembelajaran Ibu, nah sekarang lalu untuk masalah tugas Ibu yang tadi tugasnya jarang diselesaikan. Nah, bagaimana cara Bu Apong itu memberikan tugas kepada anak atau kepada murid agar ya anak bisa selesai dalam mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu? Oke, mungkin tadi sudah saya sebutkan juga ya Pak ya. Jadi yang pertama saya akan memberikan tugas yang memang tidak terlalu banyak gitu Pak, dan memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu, dan memang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka, apa yang mereka mampu, dan gaya belajar mereka juga, mungkin seperti itu Pak, sehingga nanti murid tidak terkesan terpaksa juga, kemudian murid juga bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan memang mereka itu senang gitu dengan tugas tersebut gitu. Bagus sekali Ibu, rencananya sangat matang ya, mudah-mudahan berhasil ya Ibu ya. Iya. Nah, jadi tadi Ibu sudah melakukan sesi ini dengan alternatif yang tadi ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk kedepannya, dan selanjutnya lagi Pak yang memang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan gaya belajar mereka dengan baik, kemudian tanpa adanya unsur paksaan gitu Pak. Jadi si anak tuh senang aja gitu dengan pembelajaran yang akan nanti saya terapkan. Mungkin seperti itu Bapak. Bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Amin. Lalu siapa ya Bu yang kira-kira yang perlu mendukung atau diminta dukungan oleh Ibu untuk melakukan pembelajaran yang menarik, bisa anak-anak menyelesaikan tugas itu bisa selesai dengan tugas dengan tepat waktu? Mungkin yang pertama Pak, saya perlu dukungan dari siswa juga ya, karena memang kan ini berhubungan langsung dengan siswa. Kemudian yang kedua dengan rekan sejawat yang bisa mendukung pembelajaran tersebut sukses gitu. Dan selanjutnya tentunya kepala sekolah gitu Pak dulu. Oke, orang-orang tersebut yang Ibu sampaikan memang sangat kita perlukan dalam mendukung proses pembelajaran kita. Betul Bu Apong? Betul sekali Bapak. Baik, persiapan kita mungkin cukup sampai di sini Bu Apong. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari sesi coaching kali ini Bu? Ternyata gitu Pak ya, dengan coaching hari ini saya tuh mendapatkan solusi permasalahan yang terus saya pikirkan gitu. Ternyata kok ketika coaching saya jadi bisa menggali potensi sendiri gitu Pak ya. Jadi untuk meningkatkan antusiasme si anak gitu ketika pembelajaran itu perlu dilakukan, dan tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemetaan kebutuhan sesuaikan dengan murid, dan karena memang berpusat pada murid yang tadi, kemudian penggunaan sumber belajar yang memang beragam dan sumber belajar yang tidak monoton seperti itu. Baik Ibu, semoga Bu Apong bisa menerapkan ya Ibu ya
Iya, Semoga berhasil, semoga setelah ini antusias murid-murid ibu dalam pembelajaran bisa lebih meningkat lagi sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan saya bisa merencanakan dan menjalankan rencana aksi saya dengan baik Pak dan lancar. Iya. Sama-sama Bu Apong, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali. Mudah-mudahan saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi mengadakan coaching lanjutan. Saya penasaran, saya ingin tahu perkembangan dalam pembelajaran Ibu Apong. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga untuk coaching hari ini. Saya alhamdulillah mendapatkan pencerahan gitu Pak. Dan saya juga berharap kita bisa melaksanakan coaching selanjutnya gitu Bapak. Terima kasih Pak. Saya mohon pamit karena memang saya harus masuk ke kelas juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Pak ya, tadi berjalan dengan baik, lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak, silakan Pak, silakan. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian menggali rencana aksinya dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Bu Apong. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Pak. Sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bapak juga. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi tersebut akan berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, sudah mendengarkan aktif. Tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak, Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Berikutnya yang satu lagi ya, siapa? Boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Untuk kedepannya Bapak kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oh ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak untuk coaching saat ini mungkin memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching saya bisa berjalan lebih baik lagi dan lebih baik lagi Pak. Baik, Bapak luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya Betul Pak. alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan, mungkin gitu Pak ya. Betul Pak. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab untuk sore hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidiana. Sama-sama, Mbak Dewi. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes so. Permasalahan coaching ya hari ini. Betul Pak. Baik,
sebelum melaksanakan coaching akan ada yang saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, Pak, silahkan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah saat menggunakan alutirta atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coach tersebut atau ibu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Juga jangan lupa ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, jadi saya akan mengembangkan kompetensi mengenai inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Ibu? Betul. Tadi dari kehadiran penuh, kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik pada coaching kali ini? Yang lebih spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut. Oh baik, jadi ada 2 ya Bu? Iya. Yang akan dikembangkan lebih spesifik mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya itu saya ingin coach nanti itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut tahu langkah-langkahnya seperti apa untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaian sudah menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan atas permasalahan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, Baik Bapak. silakan Ibu coaching bisa dilaksanakan. Siap Pak. Pak Hendiana boleh silakan masuk Pak Hen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Hendi bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini baik Bu. Bagaimana kabar Bu Apong? Alhamdulillah saya juga sehat. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan nih Pak untuk hari ini. Iya nih Bu, kok tahu Ibu ada yang bisa disampaikan di hati saya. Tapi Ibu nggak sedang sibuk ya? Enggak Pak, sekarang saya lagi santai karena kebetulan sekarang ada kelas pelajaran PAI, jadi boleh Bapak bercerita. Begini Bu, akhir-akhir ini saya sedang merasa bingung karena kelas saya hampir setiap hari ada anak yang melakukan kejahilan terhadap temannya, padahal saya sudah hampir setiap hari selalu memberikan nasihat di kelas. Oh gitu, baik. Jadi nanti kira-kira apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini, dari coaching kita hari ini? Saya mengharapkan bisa menemukan solusi dari permasalahan ini yang sedang saya hadapi ini. Baik, semoga nanti bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Kalau tidak salah, tadi kan Bapak bilang ada kejahilan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, maksud dari kejahilan tersebut seperti apa nih? Boleh nggak Bapak bisa diceritakan dengan detail gitu? Jadi begini Bu, hampir tiap hari ada aja anak yang melapor ke saya yang merasa dijauhi oleh temannya. Misalnya ada sepatu yang ditukar-tukar
ada kaos kaki yang ditukar-tukar, dan tulisan pun suka disembunyikan gitu oleh temannya gitu. Nah ada juga yang menangis, diejek oleh temannya gitu Bu, begitu. Oh gitu ya Pak. Jadi hampir setiap hari ya Pak ya itu di kelas Bapak ya. Memang kalau sering terjadi hal seperti itu di kelas Bapak itu akan menjadikan murid-murid lainnya juga merasa terganggu ya Pak ya dalam pembelajarannya. Iya betul Bu. Makanya hampir setiap hari ada selalu anak yang mengeluh serta melaporkan kepada saya. Baik, apakah Bapak hal tersebut itu dilakukan oleh murid yang sama Pak? Kadang sama Bu, tapi seringnya berbeda. Jadi kayaknya seperti membalas dendam gitu Bu. Oh iya iya. Kayaknya iya, seperti iya. itu. Selama ini apa yang sudah Bapak lakukan dalam permasalahan tersebut? Ya tentunya yang saya sudah lakukan pertama menasihatinya mereka sebelum atau setelah pembelajaran Bu. Ya. Tapi itu masih belum selalu terjadi seperti nasihat yang mereka dihiraukan gitu oleh anak atau murid tersebut. Iya baik. Apakah Bapak pernah mengecek atau menanyakan kegiatan harian mereka di rumah nggak Pak? Mungkin nggak sih di rumah juga mereka punya masalah gitu yang mengakibatkan sekolah mereka itu jadinya berbuat seperti itu gitu. Oh iya Bu, pernah. Kalau nggak salah anak-anak yang sering jayo itu anak yang di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tua Bu. Oke. Ada yang tinggal dengan neneknya, ada yang tinggal dengan saudaranya. Jadi intinya kurang perhatian gitu dari orang tua. Iya Begitu. iya iya. Jadi memang mereka itu adalah anak broken home ya Pak ya, Betul, yang gitu. memang membutuhkan perhatian lebih gitu ya. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk masalah Bapak tadi? Tentunya sekarang saya harus lebih memperhatikan anak-anak tersebut. Mereka bukan sekedar menasihatinya, tetapi saya sebagai guru juga ingin ada komunikasi yang baik dengan anak tersebut supaya kendala-kendala tersebut itu bisa berhasil gitu, ada perubahan sih. Oke. Nah betul sekali ya Pak ya, itu memang sangat cocok ya Pak ya, karena memang pada dasarnya kan mereka awalnya memang kurang perhatian gitu ya, kemudian jadilah di sekolah itu sebagai pelampiasan mereka. Nah walaupun kadang sudah dinasihati juga kan mereka tetap tuh kurang peduli gitu ya, karena memang tadi karena memang dia sudah merasakan tidak nyaman di rumah kemudian dibawa ke sekolah. Nah lalu kira-kira apa lagi nih yang bisa Bapak lakukan selain memberi perhatian kepada mereka? Ya tentunya saya melibatkan murid tersebut dalam halnya adanya kesepakatan kelas. Dan nantinya hasilnya saya akan dipajang di dinding kelas atau diumumkan ke anak-anak tersebut supaya bisa memahami dan melaksanakannya. Oke, betul sekali ya Pak ya, memang itu sudah langkah-langkah yang sangat baik. Nah kira-kira ada berapa nih kalau misalkan kita rating berapa nih dari 1 sampai 10 yang sudah Bapak laksanakan? Kira-kira kalau saya rating itu mungkin antara 8 sampai 9 gitu. Oke, jadi dengan kesepakatan kelas tadi sudah bagus ya Pak ya, sudah Iya, bagus, betul. nilainya juga sudah baik. Iya. Mereka jadi mereka mengerti gitu akibat dari yang tindakan mereka lakukan gitu. Betul. Nah, apa tindakan yang akan Bapak lakukan nih dari pembuatan kesepakatan kelas tersebut? Ya, baik, untuk tindakannya tentunya saya akan melakukan komunikasi dengan teman sejawat, terutama dengan kepala sekolah, Ya. untuk melakukan hal-hal supaya murid tersebut tidak melakukan lagi hal yang buruk terhadap temannya. Mungkin itu Bu, komunikasi yang paling utama, terutama dengan siswanya sendiri dan terkait kendala-kendala di rumahnya. Iya, itu luar biasa sekali ya Pak ya. Itu adalah ide yang sangat bagus ya Pak ya.
tadi kan ada 2 ide tuh yang Bapak akan lakukan. Nah, kira-kira sekarang yang mana dulu nih yang akan Bapak lakukan? Yang pertama tentunya saya lakukan terhadap muridnya dulu. Ingin menasihati, ingin melakukan komunikasi dengan baik. Yang kedua tentunya dengan rekan sejawat mencari solusi untuk memecahkannya. Mungkin itu. Termasuk kepala sekolah juga mungkin di sana. Oke, baik. Sudah bagus ya, sudah mulai memanage apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira nih Bapak akan memulainya kapan? Memulainya besok juga saya akan memulai. Sebelumnya juga saya udah dimulai gitu Bu. Secara bertahap mungkin itu dengan dengan melakukan komunikasi dulu terhadap anak tersebut. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah ya, jadi untuk pertemuan coaching kali ini Bapak sudah mendapatkan solusi nih ya Pak, jadi dari permasalahan Bapak tadi. Dan saya juga ikut merasa senang, semoga apa yang akan Bapak rancang itu berhasil ya Pak ya. Dan saya menunggu kabar baiknya dari Bapak. Nanti mungkin saya akan pantau 2 minggu ke depan. Mungkin nanti kita akan melaksanakan coaching lanjutan. Nah, karena memang tadi Bapak sudah melibatkan mulai dari murid, kemudian rekan teman sejawat ya, dan juga kepala sekolah gitu ya. Jadi memang sudah alurnya itu memang sudah ada di lingkungan sekolah. Oke, Bapak semoga berhasil ya Pak ya, dan selamat mencoba rencana aksi yang akan Bapak laksanakan. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya Ibu sudah memberikan pencerahan terhadap permasalahan saya ini. Semoga permasalahan cepat selesai. Baik Pak, sama-sama. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama buat Bapak, Ibu juga. senang rasanya bisa membantu Bapak gitu ya, karena memang kita sama-sama ya Pak ya mencari. Sama-sama Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana tadi hasilnya dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Iya Pak, alhamdulillah Pak tadi berjalan dengan lancar dan baik tentunya. Nah, setelah melakukan observasi Sampai bersama tidur. coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Boleh Pak, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tercapai? Oke baik Pak, jadi tadi selama coaching itu saya sudah melakukan dengan alur tirta tadi ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Pak Hendy tadi. Dari potensi yang sudah dikunci tersebut itu menemukan solusi permasalahannya gitu Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu? Betul. Ya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta tersebut. Iya Pak. Saya amati juga ada beberapa catatan yang sudah berhasil menyampaikan alur tirta tadi, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus mengarahkan kos untuk mencari rencana aksinya tadi, dan memberikan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachingnya, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu sama coaching. Ibu sudah berfokus terhadap coachingnya, artinya di situ Ibu sudah ada passion, ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Sangat luar biasa Ibu untuk posisi hari ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya dapat lebih baik lagi untuk melakukan coaching tersebut. Oh iya Ibu, saya masih ada satu lagi yang ingin ditanyakan Ibu. Boleh Pak, silahkan. Kira-kira untuk kedepannya saat mau coaching itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini?
Oke, baik Pak. Jadi mungkin nanti ke depannya ya Pak ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ya yang paling pertama itu ingin mendalami alur tirta tadi Pak. Jadi supaya nanti ke depannya ketika saya melakukan coaching itu selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu dari sekarang ini. Seperti itu Pak. Iya, baik. Ibu sangat luar biasa. Sama-sama Pak. Jadi ibu akan mendalami lagi ya Bu alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya. Betul. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, melakukan observasi menggunakan proses coaching Sama-sama dengan Bapak. alur tirta. Sama-sama Bapak. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Hendy? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Bagaimana kabar Ibu sebaliknya? Oke, alhamdulillah baik Pak. Ah. Oh iya, Bapak akan melaksanakan coaching hari ini ya? Iya Bu, betul. Oke. Baik. Sebelum melaksanakan coaching akan ada hal-hal yang memang kita bicarakan terlebih dahulu ya Pak ya, boleh? Ya, boleh silakan Bu. Oke, jadi nanti pada saat coaching antara coach nanti ya dengan coachingnya akan saya amati Pak. Jadi nanti Betul. saya akan ada di sini. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, selanjutnya menanggapi pertanyaan dari coachingnya ya. Iya. Kemudian jangan lupa ya Pak ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Baik. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih buat Bapak sebelum kita observasi ya Pak ya. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kali ini yaitu mengenai kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menunjukkan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Mungkin itu Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada dua ya Pak ya? Iya. Yang akan dikembangkan Iya, dan iya. memang lebih spesifik ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kompetensi itu menurut Bapak kompetensi mana nih yang akan dikembangkan yang lebih spesifik lagi pada coaching kali ini? Iya, baik Bu. Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi adalah kompetensi yang mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching itu mungkin Bu. Oke, baik. Jadi dua hal yang akan Bapak laksanakan ya untuk coaching kali ini. Iya betul. Nah, mendengarkan aktif kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Iya. untuk si coaching nanti. Betul, Bu. Nah, kira-kira nih indikator apa nih yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini? Tentunya indikator yang ingin dicapai itu adalah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut Bu, dan ada langkah-langkahnya yang harus kita barusan ada telepon dari Boleh, nggak apa-apa, Pak. istri. Iya, nggak apa-apa. Mohon boleh, maaf Pak. ya. Iya, sama-sama. Lanjut aja Bu, Lanjut silakan ya, Bu. silakan Pak, lanjut Pak. Ya, nanti tadi sampai itu ya Iya. yang akan Indikator. Iya, indikator. Iya. Tentunya yang saya akan kembangkan pada coaching kali ini tentang ada langkah-langkah atau solusi-solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Mungkin itu Bu. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya itu sudah menemukan sendiri ya solusi Iya, nanti betul, yang akan betul. dilakukan atas permasalahannya gitu Betul, ya Pak ya. betul. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak melakukan
melaksanakan proses coaching dan dengan coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Kemudian nanti saya setelah proses coaching selesai mungkin kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik. Iya, dan di sini mungkin saya akan ikut hadir ya Pak ya untuk mengamati coaching hari ini ya Pak ya. Baik, ya terima kasih Bu. Iya, silakan Bapak boleh Ya. dilaksanakan coachingnya. Pak Dewi silakan. Assalamualaikum Pak Dewi, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Indiana. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Hanya saja ada sedikit problem Pak Indiana. Gimana kabarnya Pak Indiana? Alhamdulillah baik Pak untuk saat ini. Ada yang bisa saya bantu Pak Dewi? Barangkali. Jika Pak Indiana tidak sibuk, saya ingin coaching ini Bapak. Tentu saja boleh Pak. Ini kebetulan saya ada waktu luang. Silakan saja. Bapak mau coaching apa untuk hari ini atau ada kendala-kendala yang Bapak ada yang ada di hati Bapak, silakan dikemukakan saja Pak. Iya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mencari solusi atas permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya cerita kepada Bapak, solusi itu bisa hadir, Pak. Bisa ada gambaran lah tentang apa yang saya akan lakukan untuk kedepannya. Memangnya ada masalah apa Pak? Jadi gini Pak, ada salah satu murid ya Pak, ketika pelajaran bahasa Indonesia itu tidak begitu semangat Pak dalam belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan Pak. Itu yang membuat saya itu merasa sedikit pusing Pak menghadapi anak tersebut. Baik, tadi Pak Dewi bilang ada satu siswa ya yang tidak begitu semangat Betul Pak. dalam pelajaran bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, Iya betul, betul. Nah itu kan jarang mengerjakan tugas ya. Betul Pak. Nah, apakah Pak Dewi sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Untuk saat ini saya sudah ya Pak. Mungkin saat ini saya sudah memanggil anak tersebut Pak dan menanyakan penyebab masalah tersebut. Mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Lalu dari pengamatan Pak Dewi, mengapa dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak ini tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin yang anak tersebut ceritakan pada saya itu karena bahasa Indonesia itu teksnya itu yang disajikan rata-rata itu sangat panjang Pak, sangat panjang itu, jadi anak tersebut malas Pak, malas untuk membaca Pak. Jadi malas lah, jadi ada apa ya Pak, ada apa ya, mindset Pak, ada mindset bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangat membosankan Pak. Begitu sih Pak berdasarkan pengamatan yang saya amati setelah saya bercerita kepada anak tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Dewi harapkan pada murid tersebut? Saya tentu mengharapkan ya Pak, mungkin bukan saya saja, mungkin guru-guru yang lain akan mengharapkan agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik Pak, dengan baik, dengan senang hati, dengan perasaan bahagia, tidak ada tekanan mungkin Pak, seperti itu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Dewi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ya Pak, mungkin saya kurang menggunakan metode pembelajaran ya Pak, ya dengan baik, sehingga anak-anak tersebut tidak semangat Pak untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin cara saya cuma ceramah, di anak tersebut bosan ya Pak. Jadi hal yang akan saya lakukan itu akan menerapkan metode Pak, mungkin akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, mungkin bisa melalui YouTube, bisa menggunakan puisi ya Pak. Wah, mungkin bisa dengan ice breaking ya Pak sebelum mulai pembelajaran,
dengan media-media yang menarik, yang tadi yang dari YouTube ya, agar siswa mungkin bisa ada minatnya Pak, ada minat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia agar lebih tertarik lagi mungkin ya. Baik Pak, apakah kira-kira ada metode yang pernah berhasil Pak Dwi lakukan di kelas? Oh, selama ini sih metode yang pernah saya lakukan membuat ice breaking ya Pak, dengan pesan berantai Pak. Jadi waktu itu siswa itu melakukan secara kelompok ya Pak, secara kelompok dan menyampaikan pesan yang dibacanya itu secara berantai, secara otomatis, secara urutan itu Pak. Tetap membaca teks yang dihajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game Pak. Jadi antara depan ke belakang itu berantai ya. Nah hasilnya siswa terlihat dalam bahasa itu sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa Pak Dwi. Jadi kira-kira kalau kita rating 1 sampai 10, menurut Pak Dwi berapa tingkat keberhasilan itu menarik minat belajar murid tersebut? Kalau saya rating dari maksimal 10 ya Pak, mungkin di antara 8 mungkin ya Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana Pak Dwi dan bagaimana melakukan langkah-langkahnya? Mungkin yang seperti yang tadi yang tadi sampaikan, mungkin saya akan membuat atau mencari metode pembelajaran yang menarik ya Pak, Islam menarik yang bervariasi yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, juga melakukan ice breaking ya Pak, agar kegiatan pembelajaran tidak membosankan. Mungkin bisa juga dengan mindfulness ya Pak, agar agar kegiatan pembelajaran itu bisa menarik. Nah, mungkin saya bisa mengupdate segala informasi tentang cara mengajar apa yang baik yang mana ya Pak, agar tujuan pembelajaran yang baik yang ingin saya capai bisa terwujud. Baik, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Dwi dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang pertama untuk kepala sekolah ya Pak, kepala sekolah dan teman sejawat itu penting ya Pak untuk membantu saya untuk membuat rencana pembelajaran yang benar. Juga jangan sampai terlupakan ya Pak antara keterlibatan antara orang tua dan siswa tersebut, itu penting sekali untuk membuat rencana pembelajaran yang benar. Kira-kira berapa waktu lama yang Pak Dwi butuhkan untuk melakukan? Sepertinya mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak. Mungkin besok bisa saya laksanakan. Hanya saja pencapaian itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama ya Pak, karena tidak mungkin proses itu bisa terlihat secara instan. Betul sekali Pak Dwi. Nah, kapan Pak Dwi mulai bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya ya secepatnya Pak, agar murid itu mendapatkan hak belajarnya Pak. Jadi murid itu tidak rugi ya dalam belajar, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan dan anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Kemudian nih Pak Dwi, komitmen seperti apa yang akan Pak Dwi lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar? Mungkin saya pertama harus konsisten ya, konsisten terus belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Mungkin bisa saya belajar dengan teman sejawat, bisa dengan webinar, bisa dengan praktek baik ya, agar saya mendapatkan feedback yang lebih baik atas semua pembelajaran yang saya ingin terapkan di kelas. Baiklah Pak Dwi, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Dwi butuhkan? Dukungannya pasti ya Pak, dukungan kepala sekolah, pasti guru, teman-teman Jawa dan orang tua dan siswa, pasti itu dukungan yang harus dan mampu untuk bisa mendukung pembelajaran di sekolah saya, apalagi kelas saya. Baik Pak Dwi,
semoga rencana Pak Dewi kedepannya berjalan dengan lancar ya Pak. Bagaimana perasaan Pak Dewi setelah berbincang sejenak dengan saya? Oh, Masya Perasaannya? Allah, Pak. Ini lega ya Pak, lega sekali saya bisa menemukan ya Pak, menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain selain masalah ini yang mau disampaikan? Nah, saya rasa cukup ya. Mungkin kedepannya saya perlu ada coaching lanjutan ya Pak, untuk melihat perkembangan saya Pak. Jadi, terima kasih atas coachingnya pada hari ini Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sama-sama Pak, saya senang bisa mendengarkan cerita Pak Dewi ini. Semoga kita bisa terus berbagi untuk kedepannya. Sampai jumpa Pak Dewi di lain kesempatan, dan kita insya Allah akan berlanjut untuk sesi coaching hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak. Bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya nih Pak? Sudah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah Bu, tadi bersama Pak Dewi panjang lebar berjalan dengan baik coachingnya. Setelah melakukan observasi tadi bersama Koci ya Pak ya, jadi ada sedikit pertanyaan nih ya Pak ya, yang akan saya Iya, Bu. tanyakan Baik. kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching hari ini Pak, terkait indikator tercapaian yang ingin tadi Bapak capai? Baik, tadi selama coaching saya melakukan dengan alur Tirta tentunya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci yang tersebut untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Oke, baik Mas. Jadi sudah berhasil ya Pak ya untuk coaching hari ini ya Pak ya, dengan alur Tirta tadi yang sudah Bapak terapkan. Sesuai dengan yang tadi sudah amati juga, di sini ada beberapa catatan juga ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan juga kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di coaching. Selanjutnya juga Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan sama coaching tersebut ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut gitu, sehingga si rencana aksi itu akan dilakukan ya dan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, saya juga tadi sudah mendengar juga nih percakapan Bapak dengan Koci tadi. Bapak sudah fokus terhadap Koci itu, di situ artinya Bapak sudah mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Kemudian tentunya tadi juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Dan sangat luar biasa sekali ya Pak ya untuk coaching hari ini. Kemudian Bapak juga sukses selalu untuk kedepannya ya Pak ya, dan diberikan kemudahan lagi nih Pak di dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya. Dan satu lagi nih Pak, untuk kedepannya Bapak kompetensi apa nih yang akan ingin dikembangkan kembali berdasarkan hasil coaching hari ini? Tentunya untuk kedepannya saya akan mengembangkan, mendalami, memahami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak nanti akan mendalami alur Tirtanya, kemudian supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah melakukan coaching hari ini. Iya, Kemudian Bu, terima kasih juga sudah berkenan Iya. untuk diobservasi ya Pak ya oleh saya. Dan Bapak juga sudah menggunakan proses coaching dengan alur Tirta tadi. Saya akhiri sampai di sini. Bapak terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.